Hai Perseners, gue Rizky dari 1%, dan gue mau ngasih tahu nih bahwa 2 minggu ke depan gue dan seluruh tim 1% itu ngadain sebuah campaign yang namanya adalah Perseners Dapat Jodoh 2021. Basically kita bakal keluarin serangkaian video yang kalau lo ikutin, mudah-mudahan lo bisa dapet jodoh tahun ini. Nah, mau kan? Mau kan? Mau kan? Mau dong! Nah, kalau nggak mau ketinggalan video-videonya, jangan lupa subscribe channel 1% ya. Akhir kata, selamat menonton! Hai guys, buat kalian yang lagi nonton video ini sambil tiduran, gue mau ajak kalian buat refleksi bentar aja. Menurut kalian, hal apa sih yang membuat kalian tuh susah buat buka diri sama orang lain? Coba deh, gue kasih waktu 5 detik, pikirin bentar aja. Oke, udah tahu? Disimpan dulu ya jawabannya. Di video-video sebelumnya, kita udah pernah ngebahas rangkaian buat cari gebetan kan? Mulai dari video ini yang keluar tanggal 8 kemarin, sampai yang kemarin banget keluar. Jadi gue harap lo nonton video ini udah tahu, punya target gebetan, kenal diri sendiri, dan udah tahu cara ngobrol sama gebetan gimana. Nah, kalau udah punya semuanya, nice. Berarti kalian berhasil menerapin insight-insight dari video 1%. Tapi, meskipun udah punya target, udah kenal diri sendiri, dan udah tahu cara ngobrol sama gebetan gimana, mungkin di antara kalian masih ada yang ngerasa kesulitan buat mengenal diri atau takut untuk membuka diri sehingga sulit buat ngebangun chemistry yang lebih dalam sama orang lain. Tenang, nggak usah panik. Wajar kok kalau kesulitan. Baik mengenal diri sendiri, apalagi buka diri ke orang lain, itu membutuh proses. Oleh karenanya, 1% bikin satu video sebelum tidur ini. Buat ngebantu kalian supaya bisa lebih mengenal diri sendiri. Mulai dari kelebihan, kekurangan, ekspektasi diri kalian dalam hubungan, sampai gimana caranya supaya kalian bisa jadi pribadi yang terbuka di hadapan gebetan kalian. So, simak dan resapi baik-baik ya. Dalam sebuah proses untuk membangun chemistry yang lebih dalam dengan seseorang, pastinya kita punya kebutuhan buat mengkomunikasikan informasi tentang diri kita masing-masing. Mulai dari hal dasar tuh, kayak kita tuh orangnya gimana, hobinya apa, sukanya apa, sampai informasi yang lebih personal lagi. Hal-hal kayak gitu merupakan komponen yang penting dalam proses pencarian gebetan, melakukan PDKT, sampai akhirnya kalian bisa ngebangun hubungan resmi dengan orang itu. Kenapa gitu? Ya biar pas PDKT dan menjalin hubungan rasanya nggak ngebosenin. Biar nggak tiap chat atau teleponan, pertanyaan gitu-gitu aja tuh, udah makan belum gitu, kamu lagi ngapain ya, apa bedanya lu sama alarm gitu kan? Coba deh kalian bayangin, kaku banget kan kalau tiap komunikasi nanya hal-hal kayak gitu doang. Sayangnya, buat mengkomunikasikan informasi tentang diri kita ke orang lain itu nggak gampang. Nggak jarang juga, banyak dari kita yang masih ngerasa takut atau bahkan bingung gimana caranya ngebuka diri di hadapan gebetan. Wajar sih, sebenarnya karena emang ketika kita memutuskan buat membuka diri terhadap seseorang, itu artinya kita juga harus siap buat menjadi rapuh di hadapan orang tersebut, jadi vulnerable. Mungkin dari kalian ada yang mikir, gue takut deh kalau dia nggak suka sama kepribadian asli gue. Aduh, kira-kira bakal dijudge apa ya kalau gue kayak gini? Atau kalian misalnya cewek, gue pengen deh jadi orang yang friendly, tapi takut dikira genit, dan masih banyak banget concern lainnya. Oleh karenanya, supaya chemistry yang terbangun antara kalian dan gebetan itu bisa lebih dalam, maka penting buat kalian untuk belajar membuka diri. Tahu, kalau dalam psikologi dikenal dengan istilah self-disclosure. Nah, self-disclosure ini ibaratnya adalah cara buat mengupas jati diri kita yang sebenarnya ke orang lain, supaya orang lain itu bisa lebih paham soal kalian tuh siapa sih sebetulnya. Nah, ini meliputi gimana caranya kalian ngebangun kepercayaan terhadap orang lain dalam suatu hubungan, gimana caranya kalian mengkomunikasikan informasi yang sifatnya personal, baik itu soal pengalaman, perasaan, ya atau bahkan pandangan pribadi kalian soal sebuah hal. Di sini yang pengen gue tekankan, kalau konsep mengupas jati diri itu dilakukan secara bertahap. Jangan pas awal-awal PDKT, terus tuh langsung tuh ngebeberin semua hal tentang diri lo. Kalau kayak gitu, yang ada, gue pribadi pun bakalan mikir, lah ini orang kenapa? Dari sisi hubungan, hal ini tuh penting buat kalian pelajari, karena akan meningkatkan keintiman hubungan yang kalian miliki, terutama pada aspek emosional. Dalam suatu hubungan, apabila kedua belah pihak itu saling menyalurkan emotional intimacy atau kedekatan emosi, itu artinya kalian berdua itu udah saling menaruh kepercayaan terhadap satu sama lain. Semakin besar tingkat kepercayaan kalian terhadap pasangan, ya semakin besar juga gitu kepuasan kalian terhadap kualitas hubungan yang kalian miliki. Dari sisi kalian sendiri nih, self-disclosure ini bisa membuat kalian lebih kelihatan menarik gitu di mata seseorang. Ketika kita bisa terlihat menarik di mata orang, ya peluang kita naik dong. Artinya apa? Ya peluang kalian untuk bisa resmi sama si gebetan ini bakal lebih besar gitu.
itu, ini tuh masuk akal banget. Karena self-disclosure akan membuat kalian terlihat lebih pede dengan cara mengenali diri sendiri dan kualitas diri kalian. Dan itu sebenarnya cukup banget, apalagi buat kalian yang ngerasa ya nggak cakep-cakep amat gitu. Gini, ketika kalian pede, kalian tuh akan lebih gampang buat mengekspos keokean kalian ke gebetan. Dan ini otomatis bikin kalian terlihat menarik. Jadi harus kalian sendiri yang belajar untuk cari tahu keokean kalian tuh di mana dan gimana cara ngasih tahu ke gebetan, gue oke loh, ya nggak? Ya iyalah, kalau lu nggak tahu gitu gimana cara menyampaikan keokean lu ke gebetan, ya masa gebetan lu suruh nebak-nebak keokean lu di mana? Kalau gue jadi segebetan, ya gue sih males ya nebak-nebak keokean lu ya. Emang gue cenayang. Nah, ada dua hal penting yang perlu kalian highlight dalam konsep self-disclosure ini. Pertama adalah keluasan, yang kedua adalah kedalaman informasi yang bersedia kalian berikan kepada gebetan. Dalam konteks ini, kesalahan biasanya terjadi sering dilakukan adalah orang itu terlalu banyak memberikan informasi tentang diri sendiri pas awal-awal PDKT gitu. Atau ada juga nih, cerita sih, tapi nggak ada yang dalam aja gitu. Yang luar-luar doang. Padahal idealnya, kalau menurut teori social penetration, ketika kita mau membangun suatu hubungan, informasi yang kita berikan itu sebaiknya bertahap. Teori ini mengibaratkan hubungan sebagai bawang bombay. Nah, lo tau bawang bombay ya kayak gini ya? Itu kan berlapis-lapis ya. Nah, dikupasnya satu-satu, nggak sekaligus. Pas kalian nih awal-awal ngobrol gitu kan, ya omongin aja topik-topik ringan, kayak ngomongin musik, ngomongin film, ngomongin hobi gitu. Jangan tiba-tiba langsung ngomong tentang masalah keluarga. Bisa-bisa gebetan lo juga malah kerasa risih kalau kayak gitu. Nah, kalau sekiranya kalian udah rutin kontak-kontakan, udah ada chemistry yang terbangun gitu ya, bisa dibilang udah intim lah hubungan kalian. Baru nggak apa-apa kalau boleh ngomongin hal-hal yang lebih personal, lebih luas, dan lebih dalam. Nah, oleh karena itu, implementasi dari self-disclosure itu juga perlu untuk dikelola. Nah, gimana caranya? Gini, gue akan jelasin lebih detail yang tadi gue sebut, teori social penetration. Yang kita ibaratkan bahwa diri kita tuh kayak bawang, ada lapisan-lapisannya. Ketika kita mau bangun suatu hubungan, informasi yang kita berikan itu bertahap, satu-satu. Lapisnya dikupas satu-satu. Nih, gue jelasin lapisan-lapisannya. Lapisan pertama, yang paling luar, itu adalah disebut dengan lapisan preferensi atau kesukaan. Nah, di tahap ini, topik itu cuma yang lucu-lucu aja gitu, yang lu suka-suka. Musik apa yang lu suka, film apa yang lu suka, hobi apa, makanan yang lu suka tuh apa, dan hal-hal lain yang basic-basic aja gitu. Di bawahnya ada lapisan kedua atau bisa disebut dengan lapisan goals dan aspirasi. Nah, di tahap ini jangkauan topik pembicaraan itu sedikit demi sedikit mulai meluas dan mulai tumbuh kepercayaan buat jadi vulnerable di depan orang tersebut. Kenapa gitu? Ya karena buat sebagian orang bicara soal goals dalam hidup itu sesuatu yang menakutkan aja gitu. Kita mengakui sama seseorang, ini nih yang mau gue tuju dalam hidup gue. Ini kan sesuatu yang sangat personal gitu kan sebetulnya, dan bisa tercapai bisa enggak. Bisa juga kita dijudge karena goal kita, kayak mungkin orang bilang, kok goals lu gitu doang, atau mungkin dia juga bilang, kok lu halu banget sih, maunya sampai kayak gitu. Nah, di sini udah mulai susah nih. Udah mulai kita terbuka secara rapuh ke orang, karena ada kemungkinan orang itu bisa nyakitin kita. Dan perasaan-perasaan kayak gini, ya ini emang harus sesuatu yang harus terjadi gitu kan. Dan by the way, ini baru lapisan kedua, nanti kita bakal masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Dan ingat ya, karena kalian tuh sebaiknya sama-sama vulnerable di tahap ini, jadi ya pastiin bahwa lu siap kalau misalkan lu dapat respon yang nggak baik dari gebetan lo. Dan pastiin juga bahwa dia juga siap buat cerita gitu. Jangan lu sendiri yang cerita, dia enggak. Nanti nggak terbangun kedekatannya, oke? Udah tuh, tadi kita udah ngomongin nih, kalian udah cerita, wah goal gue ini, gue pengen jadi ini, segala macam. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Kita ngomongin yang namanya personal values. Nilai apa yang kalian anut dalam hidup kalian. Nah, kalau udah sampai tahap ini, topiknya tuh udah makin lama makin personal kan. Ngomongin personal values, yaitu macam-macam tuh. Bisa mulai dari mungkin agama gitu kan. Bagaimana lu memandang agama lu apa, gimana cara lu memandangnya, apa yang lu percaya dalam hidup, bagaimana cara lu berprinsip menyikapi sesuatu, apa yang lu anggap baik, apa yang lu anggap buruk. Dan lagi-lagi nih, kalau tadi nih pas kita ngomongin aspirasi dan tujuan, itu ada kemungkinan bahwa tujuan kita mungkin dapat respon negatif. Ketika kita udah ngomongin value, selalu ada kemungkinan terjadinya perdebatan. Mungkin yang menurut lo benar, tidak benar menurut dia. Mungkin yang menurut dia penting, tidak penting buat lo. Dan it's okay kalau misalkan ternyata terjadi perbedaan, ternyata kalian tidak bisa menyatukan visi, ya simply PDKT-nya udah berakhir di sini aja gitu. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik yang kayak gini-gini ketahuan pas PDKT kan, dibandingkan nanti lo udah nikah, ternyata value-nya nggak cocok, terus berantem tiap hari gitu kan. Selesaiin pas masih PDKT, ya. Tahu dulu, oke ternyata kita cocok untuk hal-hal yang menurut gue penting. Udah nih, kita baru level 3 ya, masih ada 2 lagi, tenang aja, makin lama makin dalam. Berikutnya, yang harus tuh jelasin adalah ketakutan lo yang terdalam. Sesuai dengan namanya, di tahap ini, lo udah bener-bener jauh lebih rapuh lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena lo harus mengungkapkan ketakutan apa sih yang lo punya dalam diri lo.
Ketakutan ini ya pasti bikin kita malu kan. Kita jadi ngerasa payah. Kalau sebelum-sebelumnya pas PDKT kita berusaha menunjukkan seoke apa sih kita, di sini kita harus menunjukkan serapuh apa sih kita di balik segala keokean itu. Apalagi kadang-kadang kita punya kecenderungan kalau lagi berhadapan dengan hal-hal buruk di diri kita jadi ngeritik diri kita habis-habisan. Makanya butuh keberanian dan kepercayaan luar biasa besar buat bisa ngomongin ini sama gebetan lo. Sama dia juga. Ingat, setiap lapisan kalau bisa masuknya bareng-bareng. Kalau cuma salah satu yang siap, satunya belum, jangan. Nah, udah, habis bisa menerima, habis bisa ngomongin ketakutan masing-masing, bisa menerima ketakutan masing-masing, berikutnya kita masuk ke lapisan paling dalam. Lapisan paling dalam, ini adalah konsep diri. Ini adalah persepsi kita soal perilaku, kemampuan, dan jati diri kita. Konsep diri ini adalah keunikan yang ngebedain kita dengan orang lain. Termasuk di dalamnya itu tuh, kelebihan, kekurangan, ketakutan, dan semua yang sebelumnya kita bahas. Gimana sih cara kita mandang diri kita gitu. Tadi kan kita cuma ngomong nih, ini yang aku takutin gitu. Sekarang, lo harus bisa ngomong sama dia. Ini adalah cara aku mandang diriku. Nah, gimana cara lo mandang diri lo? Apakah lo mandang diri lo sebagai seseorang yang rapuh? Atau seseorang yang penuh ketakutan? Atau seseorang yang perlu ditolong? Nah, hal-hal kayak gitu, di tingkatan ini, itu harus diomongin. Lagi-lagi gue ingetin bahwa proses ini sebaiknya dilakukan ketika keduanya punya keterbukaan yang sama. Kalau dia udah siap terbuka, tapi lu belum, lu bilang lu belum siap. Kalau lu siap terbuka, tapi dia belum, lu tunggu dia sampai siap terbuka. Kalau pada akhirnya tidak pernah ada waktu di mana kalian sama-sama siap terbuka untuk level yang sama, mungkin dia bukan orang yang cocok buat lo. Cari yang lain. Tapi kalau misalkan kemungkinan sama siapapun lo akan terus berusaha menutup diri lo dan susah buat mencapai level itu lebih dalam, mungkin ada baiknya lo mencari bantuan sih. Karena gue ngerti banget sih. Tadi kita udah bahas satu-satu kan, makin dalam lapisannya, itu makin banyak kerapuhan yang kita keluarkan. Dan makin banyak kerapuhan yang kita keluarkan, makin menakutkan aja kan. Menunjukkan kerapuhan tuh menakutkan. Makanya kalau kalian gak siap, ya bukan berarti kalian lemah. Masih ada waktu kok buat memperbaiki diri dan menguatkan diri supaya kita siap menghadapi ketakutan-ketakutan tadi. Kalau misalkan kalian nggak tahu gimana cara menguatkan diri supaya bisa mengakui segala kerapuan kalian tadi, mungkin kalian butuh bantuan. 1% punya layanan konsultasi bersama mentor yang udah terbukti berhasil menangani puluhan ribu orang dengan berbagai masalah. Di antaranya masalah mengenali jati diri, supaya kalian nggak takut lagi buat jadi rapuh dan vulnerable. Biar apa? Ya biar chemistry kalian sama gebetan kalian bisa dalam. Dan by the way, ini nggak cuma berlaku buat gebetan. Buat orang yang udah jadi pasangan pun, nggak semua orang berani mengakui ini ke pasangannya. Dan ini juga berguna buat pertemanan kalian. Ya mungkin kalau temen nggak harus sama level paling bawah gitu. Tapi apakah lo siap terbuka sama teman lo? Minimal untuk tidak cuma di luar doang, nggak cuma ngomong kesukaan doang, kan gitu. Nah, kalian bisa dibantu sama mentor-mentor 1%. Kalian bisa milih sendiri mentor yang sekiranya cocok sama kalian. So, feel free buat cerita apapun ke mentor 1%. Dan kita nggak akan judge, kita akan bantu kalian buat memperkuat diri kalian masing-masing. Pastinya, konsultasi ini dilakukan secara rahasia dan one-on-one selama 75 menit. Kalian akan dapat banyak banget benefit kayak worksheet, catatan konsultasi, psikotes, tes kepribadian, dan promo-promo menarik. Ada kode promo, bisa cek di layar. Akhir kata, gue mau ngingetin lagi, membuka diri itu adalah proses dan butuh keberanian di setiap tahapannya. It's okay kalau belum berani sekarang, yuk bangun diri kita pelan-pelan yuk, supaya siap menjadi rapuh di hadapan orang-orang kita sayang. Gue Rizky dari 1%, bye!